Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, mata kuliah Fisika Dasar. Untuk semester ini, sesuai dengan jadwal yang ada dua varian yang berjalan, ada Fisika Dasar 3 SKS dan ada Fisika Dasar 3, Fisika Dasar 2 3 SKS. Jadi memang ini untuk fisika, begitupun dengan basic science yang lain, ini memang kita butuh kerja yang optimal karena bukan hanya satu, Pak. Beda kalau misalnya pendidikan kewarganegaraan, satu mata kuliah, walaupun kelasnya banyak, tapi kan persiapan kita di aplikasi CPL itu cuma satu RPS, sehingga kelas utamanya cuma satu di sekolah yang bisa diekspor ke kelas-kelas semester dosen. Tapi kalau fisika dasar ini variannya kalau saya tidak salah ada enam. Karena ini memang kan mata kuliah requestan dari Prodi, makanya dia masuk MKKPS tuh. Fisika dasarnya ada dua, ada yang 2 dan 3 SKS. Fisika dasar satunya juga dua, ada yang 2 dan 3 SKS. Fisika dasar duanya juga ada 2 dan 3 SKS. Jadi 6. Dan ini 6 kode, berarti 6-6-nya harus ada di aplikasi pengukuran CPL, RPS-nya. Harus ada 6 kelas utamanya. Dan isinya tentu walaupun kurang lebih sama karena pembedaannya adalah praktikum, tapi tetap harus dibuat. Inilah tantangan kita di perkuliahan bersama, Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kami sudah lakukan sinkronisasi karena Neosia, Sikola, dan aplikasi CPL ini tiga aplikasi yang serangkai Bapak Ibu. Iya. Neosia kita sudah aman, jadwal sudah diinput oleh admin MKU atau admin Fakultas Teknik, Fakultas Vokasi, Keperawatan, dan Kedokteran. Kan itu ada jadwal di sana yang mereka yang menginput. Sudah clear, sudah sampai di APPS-nya kita masing-masing. Yang sekarang ini sementara berjalan adalah bagaimana admin itu membuat rencana tatap muka. Nah, sehingga bisa nanti di aplikasi Sikola bisa diklik presensinya, lalu kemudian sinkron dengan tanggal-tanggal harinya dan waktunya. Nah, kalau tidak diketik oleh admin itu pasti tidak muncul. Nah, biasanya terjadi pada admin-admin di luar MKU. Seperti admin teknik kadang ada yang mungkin terlewati atau lupa sehingga tidak muncul. Itu mesti disampaikan nanti kami akan koordinasikan Bapak Ibu. Nah, kemudian aplikasi eh, CPL-nya, semua mata kuliah kita itu sudah ada di aplikasi CPL, RPS. Cuma memang untuk basic science ini kita akan adakan FGD untuk 2025 ini untuk membicarakan supaya kemudian sub CPMK dari mata kuliah fisika dasar ini itu bisa memberikan apa namanya pencapaian CPL di prodi-prodi lain. Ya, mungkin perlu penyederhanaan karena saya lihat ada beberapa mata kuliah yang sub CPMK-nya sampai 16. Padahal menurut LPMPP itu setidaknya maksimal 8 sub CPMK. Pertemuannya tentu 16. Materi-materinya tentu setiap sub CPMK itu bisa bisa dilaksanakan lebih dari satu pekan. Karena apa? Konsekuensinya adalah bahwa satu sub CPMK minimal dua penilaian formatif dan sumatif, itu bisa 32 penilaian. Kali 60 mahasiswa, kali 10 kelas, maka kita bisa akan tidak optimal di dalam mengukur, baik itu dalam pengukuran di tugas-tugasnya maupun pengukuran di aktivitasnya, Bapak Ibu. Sehingga kami seperti di pendidikan kewarganegaraan itu menyederhanakan. Misalnya pertemuan 13 sampai 16 itu kan ada proyek PJBL di situ mengenai demokrasi. Kami hanya menuliskan di RPS kami di CPL itu aplikasi CPL adalah proyek, nilai proyek 30. Sehingga itu nanti akan muncul di sekolah alurnya juga satu saja. Satu saja kolom nilai untuk itu pekan 14, 13 sampai 16 proyek PJBL-nya. Tapi di situ tentu ada tiga dosen menilai identifikasi masalahnya, perencanaannya ya. Kemudian yang kedua dosen menilai produknya, apa portofolio yang dihasilkan atau video singkat video yang dia buat itu konten yang dia buat. Yang ketiga adalah ketepatan ide dan kejelasan uraiannya di saat kemudian mereka melaporkan produknya, mempresentasi produknya. Jadi ada tiga indikator, tapi satu saja yang tertulis di RPS kita, tinggal rubriknya saja yang dibuat. Sehingga nanti membuat alur di sekolah tidak terlalu banyak, mudah untuk kemudian disinkron ke aplikasi CPL. Itu mungkin nanti akan kita diskusikan dengan Prof. Paulus dan teman-teman pada saat kita adakan FGD di 2025 ini. Makanya kami di eh, tim hybridnya MKWU, karena di sini diwakili oleh Ibu Ayu ya, ya, karena memang ini teknis.
Tapi Bu Ayu tentu harus koordinasi dengan koordinator Pak Prof Paulus dan Prof Paulus tentu mendiskusikan dengan teman-teman. Karena kalau ini tidak disinkronkan antara alur di sekolah dengan RPS kita yang di CPL itu akan sangat susah. Nah, dan ini menjadi tugas kita bersama karena tentu tugas kita tidak hanya mengajar di kelas, lalu keluar nilai, masuk di Neosia, lalu muncul di KHS mahasiswa, tapi ada amanah dari Prodi karena di Prodi itu ada profil dari janji kurikulumnya, di mana profil itu dicapai lewat CPL. CPL itu dibebankan kepada diamanahkan kepada mata kuliah, sehingga kalau kita tidak menjalankan mata kuliah sesuai dengan RPS, maka susah nanti di muara diukur pencapaiannya Bapak Ibu. Jadi memang ini yang perlu kita lakukan. Tapi untuk semester akhir ini kami tidak berpikir jauh ke sana. Kami hanya berpikir bagaimana sinkron antara sekolah dengan Neusia, tapi dengan tetap menunjukkan ada item-item penilaian di sekolah yang mahasiswa bisa lihat sehingga mahasiswa bisa puas dengan nilainya, lalu kemudian mereka bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dari sistem ini, Bapak Ibu. Jadi di kelas utama, di kelas utama ini kami hanya tulis di sini saja, pekan 1 sampai 16. Itu ada dokumen, kalau dosen mau input dokumennya di sini. Harapannya nanti dokumennya dokumen mata kuliah. Sehingga digunakan oleh banyak kelas, semua kelas, begitu manfaatnya juga besar, pahalanya juga bisa besar. Kemudian di sini ada tugas individu, ruang-ruang untuk mengupload tugas individu. Ini ruang-ruang untuk mengupload tugas kelompok. Kemudian ada kuis, nanti soalnya diedit, ditambahkan kalau kalau ada kuis UTS dan ada kuis atau UAS. Nah ini saja. Tapi kalau dosennya mau membuat sesuai alurnya, tapi saya tidak yakin karena RPS kita ini sangat sangat panjang sehingga kemudian tidak bisa secara singkat di sekolah dan kalau mau dilakukan ideal panjang seperti itu juga tidak efisien. Sehingga ya ini hanya seperti ruang untuk seperti email saja ini. Iya. Nah, inilah yang kemudian nanti diisi oleh dosen. Nah, ini juga rubrik ini juga kami terjemahkan dan diskusikan dengan timnya, tapi ini tentu tidak final. Dosen bisa merubahnya, tapi harapannya ke depan ini tidak berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain. Karena ini RPS-nya satu, indikatornya harus sama. Nah, tapi ini kan nanti butuh diskusi tentu dengan timnya. Nah, ini ada jadi Bapak tinggal mengisi, kan ini sudah tersedia. Tinggal diisi bobotnya, tapi ini tidak 0 sampai 100 Bapak Ibu, langsung 15 karena rekap. Kalau kalau kita menilai sesuai dengan alur sub CPMK itu 0 sampai 100. Nanti di buku nilai di belakang yang mengkonversinya. Tapi ini tidak karena memang rekap. Jadi langsung angkanya saja. Iya. Nah, ini juga contoh, ini juga sudah enak sekali sekarang. Karena kalau kita mau ekspor, makanya Ibu Ayu, ini enak sekali. Tapi sudah selesai nih saya lakukan. Ini sudah muncul kelas paralelnya. Sudah muncul kelas paralelnya. Jadi tinggal klik 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 impor. Ah, masuk semua di kelasnya teman-teman dosen. Jadi kalau kelas utamanya fix, dosen-dosen di kelas semester tidak perlu lagi repot. Tinggal dia menjalankan. Makanya perlu didiskusikan dengan matang ini bagaimana alur dari kelas utama kita. Kalau kita berbasis kelas utama karena paralelnya banyak, muncul di sini sudah terkirim. Kita contoh. Kita klik linknya ini. Ini juga memudahkan monef kita. Oh, kelas ini menggunakan sekolah atau tidak. Jadi ini sudah terkirim di kelasnya beliau dosen yang mengajar di sini. Nah, cuma mungkin yang perlu dilakukan adalah di presensi. Bapak Ibu di presensi harus lakukan ini. Klik semua, baru sinkron. Kita tunggu. Kita bisa sinkron lebih dari 1 kali. Mudah-mudahan ini Pak Rahmat sebagai ini. Pak Rahmat berarti Pak Rahmat sudah melakukan tugas. Saya tahu. Jadi ada ini Pak. Kalau muncul ini sinkron 2 kali di sini. Jangan disinkronnya di presensi Bapak Ibu ya. Jangan sinkron di tempat lain. Karena kalau kita sinkron di tempat lain bukan presensi yang muncul, tapi yang muncul RPS dan itu pasti tumpang tindih. Dan ini yang kita tindih di presensi Bapak Ibu. Berarti ini sudah bekerja ini adminnya. Iya. Nah, kemudian nah ini jangan sinkron sinkron karena sudah ada di sini dalam karena kalau kita sinkron RPS panjang dan tumpang tindih. Yang kedua tentu kita melakukan ini Bapak Ibu. Kita klik di sini, klik buku nilai, lalu kemudian kita nolkan mana kehadiran. Nah, ini sudah bagus, sudah nol kehadiran. Presensinya berarti ini sudah aman. Ini oke ada yang kenapa double-double ini. Ya, nanti dosennya yang menghapus yang double. Ini, ya,
Seharusnya ini penugasan ini harus nol ini. Ya, praktikumnya kan 25. Langsung bobot di sini. Ini 30. Ini 30. Oke, praktikum, kuis untuk tugas, kemudian UTS-nya. Nah, ini sudah, nah ini keaktifan 35. Kemudian double-double ini, Bapak Ibu bisa dihapus saja kalau double. Dinolkan, kalau tidak mau dihapus, dinolkan saja ya. Lai. Iya, kita simpan, maka kemudian di sini jelas. Berarti masih ada ini yang kan. Harus dirubah secara sekaligus, Bapak Ibu. Tidak bisa satu-satu. Itemnya kan ini harusnya ini saja. Oke, ini 35. Berarti ada yang ini 35, ini 30, kemudian kuisnya 30. Iya, keaktifannya ini bukan 35 sebenarnya, keaktifannya 15. Iya, 15, kemudian 30, 30, 25. Ah, berarti 100. Iya, dapat. Ini dapat. Iya, sudah oke. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ya melakukan perubahan di kelasnya masing-masing. Intinya ada ini. Begitupun di fisika dasar yang 3 SKS. Ini ada fisika dasar 3 SKS. Nah, ini kita sudah buat juga ya, ini fisika dasar 3 SKS. Ini tampilan dari kelas utamanya. Ini juga ada poin dan tentu poin ini bisa dilakukan perubahan oleh dosen masing-masing. Cuma ke depan harapannya bahwa ini rekapitulasi ini kalaupun menggunakan rekap ya harusnya rekap indikator itu harus sama karena RPS yang digunakan kan sama. Iya, saya pikir itu penyampaian dari kami. Terima kasih banyak sudah terinput semua ke kelas semester tak tinggal kita rapikan. Hapus ki kalau double-double. Yang kedua rapikan ki eh, menu nilainya di belakang. Yang ketiga adalah di saat kita masuk di kelas tak, ya kita harus pastikan presensinya tersedia. Jadi jangan sinkron di sini Bapak Ibu, sinkron di sini. Masuk di sini baru semua sudah itu kita sinkronkan. Kalau tidak sinkron berarti ada yang tidak menginput itu. Ada admin yang belum menginput. Ya seperti itu sudah aman itu. Kalau admin MKU aman Pak. Admin fakultas yang kadang belum menginput. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.